Halo, apa kabar? Nama saya Nindya Gandes Mustika Ningtyas dari kelas MJ 105, NIM 240201010164, S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ICT Literasi yang mengangkat tema penggunaan teknologi informasi komunikasi dengan baik dan bertanggung jawab. Mohon izin untuk share screen. Baik, penggunaan teknologi informasi komunikasi atau TIK telah melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Karena kita hidup di masa Internet of Things, di mana kita bisa saling bertukar data, informasi, dan bertransaksi dengan jaringan internet. Dan fokus pembahasan kita pada kali ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan TIK dengan baik dan bertanggung jawab. Menurut saya itu dimulai dari saya atau dimulai dari diri sendiri. Yang pertama, jadi pengguna yang pintar. Kemudian, miliki pola pikir yang kritis, tetapkan batasan, dan jaga kerahasiaan hal penting. Yang pertama, menjadi pengguna yang pintar. Jadikan bekal pengetahuan umum dasar, baik pengetahuan yang diterima pada jenjang akademis maupun pengetahuan umum lain, termasuk mengenai hukum, norma, agama, adat, kebiasaan, menjadi dasar pegangan kita dalam menyikapi penggunaan TIK. Jangan bosan belajar, mengikuti informasi dan perkembangan terkini mengenai TIK penting agar kita tidak menjadi kaget teknologi yang terkadang mengakibatkan impulsif dalam penggunaannya. Kemudian, yang kedua, miliki pola pikir yang kritis. Selalu miliki pola pikir yang kritis dalam setiap hal yang kita temukan secara online. Yakni, hendaknya kita mampu menganalisis, mengolah, dan menginterpretasi sebuah informasi yang kita terima secara hati-hati. Tidak asal percaya atau jangan asal percaya, melainkan kita harus selalu melakukan konfirmasi. Yang ketiga, tetapkan batasan. Tetapkan batasan dengan diri kita sendiri, karena ini menyesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Di antaranya mengenai apa saja yang baik atau boleh diakses dan apa yang tidak. Kemudian, seberapa berpengaruh dalam kehidupan kita atau tingkat kepentingan dalam kita membuka sebuah website atau memiliki sebuah gadget tertentu atau kita mendownload sebuah aplikasi, tentukan sesuai dengan tingkat kepentingan. Berpengaruh atau penting atau tidak bagi kehidupan kita. Kemudian, sejauh mana kita sebaiknya membagikan informasi secara online mengenai diri kita. Hati-hati apabila kita terlalu banyak memberikan informasi tentang diri kita, bisa-bisa akan disalahgunakan oleh orang secara online. Baik itu akan dilakukannya penipuan atau kejahatan terhadap kembali ke diri kita maupun kejahatan atau penipuan yang mengatasnamakan diri kita. Yang terakhir, batasan mengenai apa yang baik dan pantas dikomunikasikan dengan orang lain melalui media online. Seringkali kita mendengar tentang uh, kegalakan netizen atau netizen Indonesia kok dilawan. Karena kadang-kadang orang memang sulit untuk mengatur tutur kata atau tutur ketik bahasa online-nya, apa yang ingin kita sampaikan secara online dan bagaimana harus kita menyampaikan sesuatu secara online. Karena menurut saya, apabila kita tidak membuat video seperti ini dan kita mengetik sebuah pernyataan, itu akan terdengar atau akan terbaca ambigu karena kita tidak bisa mengetahui intonasi dan ekspresi dari orang tersebut. Jadi, berhati-hatilah pada saat berkomunikasi melalui media online. Kemudian, yang keempat, jaga kerahasiaan hal penting. Hal ini
penting sekali kita lakukan. Jaga kerahasiaan mengenai informasi pribadi, terutama yang berkaitan tentang data diri dengan keperluan perbankan, tentang kode akses, apapun itu. Baik, alamat email mungkin boleh di-share, tetapi jangan pernah share password, PIN, username, atau dan lain sebagainya. Pattern untuk membuka tablet kita atau handphone kita. Hati-hati dalam membagikan itu kepada orang lain. Kemudian, selain mengenai kerahasiaan kode penting, jangan lakukan hal-hal seperti menyimpan foto kartu kredit atau kartu debit atau kartu yang sekiranya itu bisa untuk mengakses sesuatu yang lain. Lalu jangan menyimpan password dan atau PIN. Dan semua itu jangan sekali-sekali menyimpannya dalam aplikasi apapun di ponsel kita atau di device yang kita punya. Karena pada suatu saat apabila kita terjadi kehilangan, maka pada saat handphone kita mungkin akan dicoba diakses oleh orang lain tersebut selain mendapatkan handphone kita juga bisa mendapatkan informasi-informasi penting mengenai kita dan itu hal yang tidak kita inginkan. Kemudian hal terakhir yang mungkin kita beberapa sering lupa, hal yang penting juga adalah jangan lupa untuk selalu log out apabila telah selesai menggunakan suatu website maupun device. Penting sekali untuk selalu log out karena apabila kita stay login, semua informasi pribadi kita, semua informasi yang kita gunakan untuk kita bisa masuk ke suatu website akan tersimpan di situ. Sehingga apabila kita lupa untuk log out, misalkan kita sudah membuka suatu website di laptop, kemudian laptop itu digunakan oleh orang lain, walaupun itu oleh orang terdekat kita, itu bisa berbahaya apabila dia bisa mengakses website yang sebelumnya kita akses. Lalu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi diciptakan dan terus dikembangkan mengikuti kebutuhan kehidupan manusia modern. Apabila menggunakan TIK dengan baik dan bertanggung jawab, kita pun akan merasakan manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Manfaat nyata dari TIK yang sudah saya rangkum di antaranya, yang pertama, kemudahan mengakses informasi. Pasti, saat ini informasi apapun, berita apapun, kita tidak usah menunggu untuk yang pertama membaca koran di pagi hari, atau menunggu harus ada siaran berita. Kita bisa langsung beberapa menit setelah suatu kejadian terjadi, kita bisa mengaksesnya melalui internet. Kemudian yang kedua, media komunikasi. Media komunikasi sudah banyak sekali aplikasi yang ditawarkan di berbagai device. Mungkin untuk meeting sudah ada Zoom, Google Meet. Lalu untuk aplikasi obrolan kita sudah punya banyak sekali aplikasi ya, Telegram, WhatsApp, uh, melalui messenger yang lain juga banyak sekali jenisnya. Sekarang tidak ada istilah sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain atau sulit menghubungi keluarga yang jauh karena sekarang sudah tersedia berbagai aplikasi atau berbagai layanan komunikasi yang bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang ketiga, memudahkan transaksi. Memudahkan transaksi ini dalam bidang perbankan maupun perpajakan. Kita sekarang sudah banyak atau sudah familiar untuk kita bisa bertransaksi perbankan hanya dalam genggaman saja. Hampir semua bank sudah menyediakan layanan mobile banking atau internet banking yang bisa kita akses dari mana saja untuk kepentingan transfer dana, untuk cek transaksi, cek mutasi, seperti itu. Kemudian juga untuk akses perpajakan. Saat ini kita juga sudah beberapa samsat sudah memberlakukan sistem samsat online sehingga kita bisa melihat status pembayaran pajak kita atau berapa pajak yang harus kita bayarkan di tahun periode pajak tertentu. Begitu. Kemudian efisiensi administrasi. Efisiensi administrasi ini terkait dengan bagaimana kita bisa mendaftar uh,
dalam sebuah layanan secara online. Seperti kita bisa mendaftar masuk kuliah secara online, kita bisa mendaftar untuk di Dinas Kependudukan catatan sipil secara online, kemudian mendaftar periksa ke rumah sakit secara online, dan banyak lagi administrasi yang bisa kita lakukan hanya dalam genggaman dengan telepon genggam maupun dengan laptop asal dengan jaringan internet bisa kita lakukan di sana. Kemudian efisiensi biaya. Apapun yang bisa kita lakukan dari rumah atau dari mana saja tempat kita berada pada saat itu, entah itu transaksi perbankan, membayar pajak, tentu saja itu berkaitan dengan efisiensi biaya. Karena kita tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke bank, segala macam. Banyak tentunya efisiensi biaya yang bisa kita lakukan apabila kita mengakses suatu fasilitas secara online. Kemudian, sebagai media hiburan. Pada masa sebelumnya, kalau kita ingin melihat sebuah film yang sedang hits, kita harus menunggu film tersebut keluar di bioskop. Lalu kalau sudah film tersebut habis masa tayangnya, kita harus menunggunya untuk tayang di TV. Tapi sekarang, untuk kita bisa mengakses sebuah film atau banyak film, kita tinggal berlangganan saja secara online. Banyak sekali situs-situs film yang bisa kita akses yang memberikan layanan tayangan film-film box office atau menonton konser secara online. Itu juga bisa kita lakukan, kita sebut biasanya dengan streaming. Dan banyak kalau hiburan ya sebetulnya contohnya. Berikutnya, menciptakan metode belajar yang baru, yang seperti saat ini kita sedang lakukan, yaitu uh, metode belajar online, yang mana mahasiswa dan pengajar tidak perlu lagi datang ke sebuah ruangan kelas uh, untuk belajar maupun mengajar secara tatap muka. Melainkan sekarang kita difasilitasi menggunakan media online dengan internet sebagai penghubung. Dan yang terakhir yang menarik adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak sekali lapangan kerja yang tercipta seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini. Contohnya yaitu transportasi pemesanannya bisa melalui online, kemudian uh, pembelanjaan atau berbelanja secara online, dan sebaliknya berjualan secara online. Kemudian ada juga pesan makanan secara online, dan itu masing-masing akan menciptakan lapangan pekerjaan, yakni bahwa masing-masing layanan itu pasti butuh kurir, dan kurir itu tercipta dari adanya layanan online. Dan tidak hanya itu, karena saya mempunyai contoh kasus yang menarik atau studi kasus yang menarik, ini adalah salah satu contoh perdagangan atau jual beli yang pertama tanpa modal sebetulnya. Tapi kalau contoh-contoh yang ini, karena mereka sudah disebutnya sultan begitu ya, mereka juga punya brand sendiri. Tetapi uh, ini adalah satu kesempatan bisnis yang dilakukan karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya mengangkat judul dari kasus, yaitu 3 kreator affiliate tembus rekor total 107 miliar rupiah di live TikTok Shop. Mereka adalah contoh beberapa orang yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara baik dan bertanggung jawab. Sehingga mereka merasakan manfaatnya, yakni menjadikan TIK menjadi sarana dari sumber penghasilan. Jadi menurut saya, pergunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada dalam genggaman kita secara maksimal, baik, dan bertanggung jawab. Karena manfaat yang baik yang akan kita terima juga. Baik, Pak Joko, selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi, demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk juga meliterasi masyarakat pada umumnya, dan juga mohon saya dikoreksi apabila saya dalam saya mengerjakan terjadi kekeliruan. Terima kasih.